Strategi apa nih yang diterapkan oleh HIPMI Solok Selatan guna membangkitkan sektor pariwisata di tengah masa pandemi? Kami di HIPMI kebetulan saya kan di bidang pariwisata gitu. Jadi strategi kita untuk saat ini karena kan di HIPMI itu kita tidak punya bidang usaha. Kita punya bidang usaha, tetapi kita kan bekerja sama dengan pihak-pihak yang mempunyai pariwisata. Contohnya seperti Pok Darwis atau teman-teman yang punya pariwisata sendiri. Nah, dari kami itu menyarankan untuk teman-teman yang punya usaha, itu saat ini kan masih pandemi, wisatawan itu belum banyak yang masuk. Jadi kami menyarankan untuk saat ini untuk pembenahan dulu. Pembenahan seperti infrastruktur, SDM, maupun yang lainnya. Nah, jadi setelah pandemi itu berakhir, maka selanjutnya kita akan semuanya. Kayak setelah pandemi berakhir, maka wisatawan akan masuk, jadi gitu-gitu. Kalau kita tidak melakukan pembenahan, maka jadinya kita akan tertinggalan gitu. Nah, kita saat ini untuk pembenahan dulu intinya gitu Kak. Berdasarkan dari pengalaman Kak Ahmad sendiri, mana nih tempat wisata budaya yang paling mengesankan yang pernah dikunjungi di Sumatera Barat? Nah, biarpun saya berasal dari Kabupaten Selatan nih, mungkin saya bisa merekomendasikan kepada kakak juga teman-teman sekalian bahwa mungkin objek wisata yang paling mengesankan menurut saya terletak di Bukit Tinggi, yaitu Lubang Japang. Kenapa dikatakan demikian? Mungkin saya pada era sekarang, mungkin di era milenial, saya suka sekali dengan mistis-mistis nih, objek wisata yang bersifat mistis. Dan konon katanya di Lubang Japang tersebut merupakan sebuah lubang yang dibuat oleh daerah Jepang menjajah Indonesia terlebih dahulu di kota Bukit Tinggi. Dan teman-teman ketahui bahwa di beberapa bagian lubang tersebut masih sampai saat sekarang ini benda-benda peninggalan Jepang itu masih ada, serta di beberapa bagian atau ruangan itu amis dari darah korban dari Jepang tersebut masih tercium sampai sekarang. Oleh karena itu mungkin saya merekomendasikan kepada teman-teman yang suka mistis nih, yang penasaran akan mistis, mungkin bisa mengunjungi Lubang Japang yang terletak di kota Bukit Tinggi, sebuah lubang besar yang dibuat oleh bangsa Jepang di dalam tanah dengan panjang kurang lebih setengah setengah atau 500 meter ke dalam dan memiliki perjebangan yang bersifat puluhan. Dan bagi teman-teman yang sangat penasaran dengan Lubang Japang, mari ke Sumatera Barat, kunjungi Lubang Japang di kota Bukit Tinggi ini. Salah satu pariwisata yang baik ini ialah yang mampu berkontribusi bagi warga sekitarnya. Apakah sudah ada rencana atau penerapan wisata berbasis komunitas yang memanfaatkan warga atau UMKM untuk turut serta dalam pengembangan pariwisata? Di sini kan apa ya? Kebetulan Supri kan mempunyai kayak semacam PTL Group gitu. PTL Group itu beberapa ada sub-sub sektor yang mempunyai usaha-usaha seperti kopi, seperti tour and travel, kemudian seperti juga di HIPMI gitu. Jadi di tour and travel itu namanya itu Alwis Tours, di mana mereka bekerja sama dengan komunitas-komunitas atau Pok Darwis, bahkan bisa UMKM untuk kita melakukan namanya itu mempromosikan daerah-daerah mana yang berpotensi untuk dikembangkannya pariwisata. Nah, di sini kebanyakan kan Kabupaten Solok Selatan itu masih berkembang. Masyarakatnya itu belum tahu akan pariwisata. Nah, di sini kita coba memfasilitasi mereka, di mana ada sebuah objek wisata, nantinya kami itu di Alwis Tours itu akan menyambungkan antara pemerintah dengan tempat wisata, pemerintah dengan komunitas. Di situ kita akan melakukan semacam kayak mereka kekurangan fasilitas nih, coba kita carikan di luar. Pemerintah bisa membantu atau pemerintah tidak bisa membantu, kita akan mencarikan pihak ketiga nantinya. Kemudian kita juga membuatkan suatu kita berencana insya Allah itu di bulan Agustus nanti kita akan launching aplikasi di mana semua sektor pariwisata, sektor tempat pariwisata itu nanti teman-teman bisa mengaksesnya di situ. Di mana Solok Selatan sih, di mana objek-objek wisata yang ada di Solok Selatan.
mulai dari objeknya, mulai dari fasilitasnya, mulai dari gate-nya, di situ nanti ada di dalam aplikasi tersebut. Sekian, Kak. Bagaimana nih Genpi mendorong potensi wisata di Sumatera Barat, khususnya mungkin di Kota Solok, strategi atau kegiatan apa nih yang sedang diterapkan? Nah, pas banget pertanyaannya tentang Genpi, jadi aku ingin melanjutkan. Jadi, upaya yang dilakukan oleh generasi pesanan Indonesia Kota Solok untuk meningkatkan pariwisata saat ini itu ada beberapa program ya kami yang dibagi menjadi 2, yaitu secara online dan juga offline. Nah, untuk program online kami sudah merancang beberapa live Instagram, yaitu dengan Genpi di Sumatera Barat, dan juga beberapa live Instagram dengan influencer pariwisata juga nantinya. Nah, untuk bagi teman-teman juga boleh stay tune ya di Instagram kita Genpi Kota Solok untuk tentang pariwisata yang ada di Kota Solok serta berbagai wawasan terkait wisata. Nah, selain live Instagram, kami juga bergerak di bidang promosi wisata dalam bentuk pembuatan video, di mana ini juga berhubungan dengan kegiatan offline kami. Jadi pembuatan video seperti yang teman-teman lihat tadi itu juga menjadi salah satu yang dilaksanakan oleh Genpi. Seperti itu, Kak Cynthia. Bagaimana cara membranding pariwisata yang ada di Padang ya, tanpa merusak ekosistemnya? Karena yang kita tahu ya, mungkin di Sumatera Barat ini masih banyak wisata-wisata yang belum dikenal oleh masyarakat luas. Mungkin yang tahu hanya masyarakat daerah kayak gitu ya. Ini bagaimana nih cara mempromosikannya tapi tanpa merusak gitu? Karena yang kita tahu semakin tenar nih pariwisatanya, maka semakin besar juga ya untuk resiko kerusakan alamnya. Oke. Kebetulan nih, kebetulan Supri kan masuk juga di kelompok Pok Darwis, Darwis Rimbawan Muda Wonorejo. Nah, teman-teman kok ada nama Jawa nih, Wonorejo gitu. Kebetulan di Solok Selatan itu Supri kebetulan juga putra Jawa tapi kelahiran Sumatera. Jadi di sini itu kebanyakan di Solok Selatan itu antara Jawa sama Minang penduduknya. Nah, kemudian di salah satu kampung namanya itu Desa Wonorejo itu memiliki potensi ekowisata yang menerapkan kampung mandiri energi hijau dan maju. Di situ beberapa destinasi seperti edukasi PLTMH, kemudian ada air terjun, kemudian ada kopi. Nah, di sini kita RMW ini menerapkan ada dia beberapa objek itu yang benar-benar dibuka secara massal untuk air terjunnya. Tapi ada beberapa objek juga yang dibuka secara khusus. Nah, kenapa kita membuka secara khusus? Itu cuman hanya trekking gitu. Jadi seharinya itu kita sebelum pandemi itu cuman hanya 50 orang yang bisa masuk dalam destinasi itu. Karena destinasi itu benar-benar di hutan. Dia batasi 50. Kenapa 50? Karena kalau semakin banyak wisatawan yang masuk ke dalam, maka itu potensi untuk kerusakan lingkungannya itu semakin besar karena kita di Wonorejo itu mandiri energi. Energi yang kita gunakan untuk menerangi masyarakat itu berasal dari pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Karena benar-benar kami menjaga lingkungan. Karena kalau air itu berkurang, maka listrik kita akan mati. Dan edukasi PLTMH untuk wisatawan itu maka tidak ada. Nah, maka dari itu kita membatasi untuk wisatawan yang masuk ke dalam Desa Wonorejo itu. Tapi ada beberapa objek juga yang kita tidak batasi gitu. Terima kasih, Kak. Sebelumnya mungkin benar yang dikatakan oleh Kak Cynthia tadi, bahwa semakin besar branding dari sebuah objek wisata, semakin besar juga masalah yang akan ditimbulkan oleh wisata tersebut. Contohnya saja kita mengetahui bahwa Pulau Komodo memiliki suatu hal masalah yang masih dipertimbangkan pada saat sekarang, dan di Kabupaten Pesisir Selatan sendiri, tepatnya di Provinsi Sumatera Barat, namanya itu Pulau Cubada, dan baru-baru ini Pulau Cubada itu baru saja mendapat suatu masalah, yaitu telah diperjualbelikan kepada pihak itu.
karena itulah menurut saya jalan terbaik bagaimana kita membranding suatu objek wisata tanpa menghilangkan ekosistemnya adalah peran bagi kita sendiri sebagai dengan yang kedua kreativitas. Kenapa dikatakan sebagai pengembangan? Karena pada hakikatnya di zaman di era pandemi inilah kita sebagai seorang pemuda bagaimana kita dapat meningkatkan mutualisme kita, meningkatkan kualitas diri kita dengan cara memanfaatkan teknologi untuk mempromosikan budaya yang ada serta tradisi yang ada di daerah kita masing-masing. Dan juga untuk tanpa menghilangkan ekosistem yang ada, bagaimana kita menciptakan double benefit. Apa itu double benefit? Yang pertama, kita mempromosikan budaya atas review yang ada di tempat kita. Yang kedua, kita juga menambah suatu benefit tersendiri atau menambah sesuatu kesempatan tersendiri agar branding dari objek wisata yang telah kita perkenalkan menambah naik lagi dari skala prioritas 1 menjadi 30. Seperti itu, Kak. Oleh karena itu, dapat kita simpulkan untuk membranding objek wisata yang berada di daerah kita masing-masing dapat kita tingkatkan promosi dengan teknologi tanpa memiliki ekosistem untuk meningkatkan kreativitas kita juga sebagai seorang pemuda, Kak. Itu. Itu semuanya tergantung dengan masyarakat di sana ya, teman-teman. Apakah ingin meningkatkan sektor wisatanya atau tetap mempertahankan, kita tetap membutuhkan edukasi dan juga pemberdayaan dan dari promosi ini juga bisa kita tingkatkan melalui media sosial serta kualitas fasilitas secara beriring. Jelas ya,